Hai, balik lagi di NWPP Plot. Petualangan Sandraku di game baru Nephilim Hollow masih berlanjut. Sekarang ia akan menghadapi sayap Crimson Harmony dengan robot barunya yang ia beri nama Feeder Crab. Saat ini situasi sedang menegangkan, di mana Sandraku berhasil mengelabui Rush. Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 33. Ih, wibu. Melanjutkan situasi di mana Feeder Crab muncul tiba-tiba di saat Rush belum siap. Terlambat, tangan sayap Harmony terpotong oleh capit Feeder Crab. Rush bingung kenapa Feeder Crab bisa mendekatinya yang ada di udara, padahal Feeder Crab tidak punya sayap. Modo menyadari jika jet pendorong yang digunakan Sandraku hanyalah tipuan, di mana sebenarnya Sandraku menyembunyikan kaki anti gravitasi Feeder Crab. Setelah trik yang digunakan Sandraku ketahuan, Mordo meminta Rush menunggu di tempat yang tidak bisa dijangkau Sandraku. Tapi alih-alih mengikuti saran Mordo, Rush justru turun ke permukaan seakan-akan dia menantang Sandraku yang sudah menggunakan mode kamuflase. Meski begitu, kemampuan kamuflase Feeder Crab ada batasnya, di mana saat menyerang, kamuflasenya akan menghilang. Feeder Crab muncul dari belakang dan akan menyerang, tapi hal itu sudah terbaca oleh Rush. Dengan tendangan memutar, Rush berhasil memotong capit Feeder Crab. Tapi rupanya senjata Feeder Crab bukan hanya capitnya. Sandraku mengeluarkan senjata kartu as yang ia simpan, yaitu tembakan jaring. Rush meremehkan senjata andalan Sandraku yang cuma jaring saja. Dengan mudah Rush bisa menghindar. Tapi tiba-tiba Sandraku muncul dan mengeluarkan gergaji dari kepalanya, lalu menghantamkannya ke sayap Harmony Crimson. Kita dibawa kembali di mana Sandraku mengatakan kepada Super Ball jika Sandraku harus memotong pendorong jet yang ada pada lengan sayap Harmony Crimson agar dia hanya bisa terbang ke satu arah saja. Dan sekarang terbukti sayap Harmony Crimson kena jebakan Sandraku. Dan sepertinya sekarang Feeder Crab berhasil mengalahkan sayap Crimson Harmony. Saat selesai, Rush mengakui kekalahannya. Tapi Rush bilang jika ini belum selesai. Tapi Sandraku mengatakan jika targetnya sudah tercapai, jadi dia akan kembali ke game utama. Tapi banyak player yang ingin Sandraku tetap bermain Nephilim Hollow. Bahkan yang paling tidak terima adalah Rush. Sampai-sampai Sandraku keceplosan jika tujuannya bermain Nephilim Hollow hanya untuk melampiaskan frustasi karena tidak bisa main robot di Shangri-La Frontier. Mendengar Shangri-La Frontier, Rush mengungkapkan jika dia pernah bermain Shangri-La Frontier, tapi dia tidak menemukan robot yang bisa dikendalikan pemain. Rush menjadi bersemangat, oleh karena itu dia ingin membuat negosiasi. Di mana jika informasi soal robot Sandraku itu benar, Rush akan memberitahu info skenario unik yang berkaitan dengan monster unik, Ketarnit, sang kedalaman mutlak. Mereka pun berpindah ke tempat sepi untuk negosiasi, di mana negosiasinya berisi pertukaran informasi soal skenario unik Ketarnit dengan informasi tentang robot yang bisa dikendalikan pemain di Shangri-La Frontier. Sandraku meminta Rush untuk memberikan informasinya lebih dulu untuk memastikan kevalitannya. Dikatakan juga oleh Sandraku jika robot yang ada pada dirinya saat ini bukan cuma miliknya seorang. Jadi dia harus meminta persetujuan yang lain.
yaitu Pensilgon dan Oikazo. できない。一歩間違えたらあいつらに何されるか分かったもんじゃないからな。 Rush menyetujui hal itu. Dia meminta Mordo memberikan informasinya. Mordo mengatakan ada sebuah skenario unik di 50 Sia berjudul Menembus Utusan Kedalaman, di mana di sana ada NPC bernama Stud yang mengaku sebagai bajak laut. Saat menjalankan skenario unik, mereka mengetahui informasi tentang kapal hantu Crying Inchman. Menurut pengakuan Stud si NPC, kapal ini menculik manusia untuk dipersembahkan kepada penguasa kedalaman. Tapi sayangnya, Rush dan Mordo tidak menyelesaikan skenario unik itu karena Rush ingin berhenti karena tidak menemukan robot. Tapi Sanraku masih belum puas dengan informasi itu karena Sanraku pikir itu hanya skenario unik biasa. Karena jika itu skenario unik menuju monster unik, akan ada tanda ekstra yang muncul di belakang judulnya. Dengan begitu, Sanraku akan membantu Rush dan Mordo untuk menyelesaikan skenario unik dan mendapatkan skenario unik bonus. Rush lalu bertanya, apa benar jika Sanraku akan berhenti bermain Nephilim Hollow? Sanraku bilang jika Nephilim baru Rush sudah siap, Sanraku akan datang melawan Rush. Perkataan Sanraku sudah sangat keren. Tapi yang tidak Sanraku tahu, jika ternyata Nephilim baru milik Rush memang sudah disiapkan, yang bernama Antinomi Kelabu. Jadilah mereka berduel saat itu juga. Tapi di sisi lain, Hizutome benar-benar terhibur dengan pertarungannya. Di Rebituza, Emul sedang menanti kedatangan Sanraku. Dia merasa rindu dengan Sanraku. Tapi tiba-tiba seekor kelinci mendatangi Emul. Kelinci itu bernama Sekru, kakak dari Emul. Sekru bilang dia mencari Faz, tapi Emul sendiri tidak tahu Faz kemana. Emul bertanya, untuk apa Sekru bertemu ayah mereka? Sekru bilang dia bertemu dengan manusia cemerlang yang diakui oleh Raja Naga Emas Silkworm. Dan player itu bernama Akitsu Akane. Dan episode ini selesai. Rupanya ada player lain yang mendapatkan pengakuan dari monster unik dan bisa memasuki Rebituza selain Sanraku. Wah, asli bakal seru nih kalau Sanraku sampai ketemu sama Akane. Apa yang akan terjadi ya? Nantikan di episode selanjutnya hanya di LWTP Plot. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.